Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'd. Insyaallah kita memanfaatkan saat-saat menjelang syuruk ini sebagaimana sudah disampaikan oleh MC tadi bahwa semua kita berniat untuk masuk dalam apa yang dijanjikan dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Berniat bertalabul ilmi dan berniat juga masuk dalam apa yang diberitakan dalam hadis, orang yang berkumpul dalam masjid menyebut dan mempelajari kalam Allah, maka Allah turunkan kepada mereka sakinah, rahmah dan malaikat yang selalu mendampingi mereka dan terkenallah nama mereka di langit. Ini semua harapan kita, semua itu datang dari hati kita karena kita beriman percaya kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, apa itu tarhib? Tarhib itu bahasa Arab dari kata rahaba. Rahaba itu lapang. Jadi sebenarnya kalau bisa nggak diterjemahkan secara harfiah tarhib itu dengan selamat datang? Sebenarnya enggak, itu bukan terjemahan harfiahnya. Tapi ya, karena terkebiasaan bahasa Arab itu ada kata seperti menggunakan ahlan, wasahlan, wa marhaban. Kenapa menggunakan kata ahlan? Padahal kata ahlan itu artinya keluarga. Sahlan itu artinya mudah. Marhaban itu artinya lapang. Itu kebiasaan masyarakat Arab ketika datang tamunya, dia ingin membesarkan hati tamunya. Yang pertama dikatakannya, datang, engkau berada di rumah ini sebagai keluarga. Jadi jangan merasa asing. Engkau berada di rumah ini, dimudahkan segala urusan. Kami di rumah ini tidak merasa repot dengan kedatangan Anda. Inilah makna marhaban. Lalu, karena syahrul Ramadan ini syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, dan banyak faktor keberkahan yang diberitakan dalam hadis, termasuk dalam ayat Al-Quran, maka sepantasnya lah umat Nabi Muhammad itu membesarkan kedatangannya karena memang Ramadan ini besar. Jadi kita membesarkan sesuatu yang besar, bukan membesarkan sesuatu yang tidak besar. Maka akibatnya apa? Respon kaum muslimin itu bukan hanya di kita saja, di berbagai wilayah belahan dunia kaum muslimin selalu mereka membesarkan kedatangan Ramadan itu. Dibesarkannya dengan cara apa? Dihebohkan di pembicaraan. Jadi tidaklah salah ketika 2 bulan yang lalu sudah ada postingan di WA. 60 hari lagi. Dan juga didasari dengan hadis Rasulullah, masih di bulan Rajab, Rasul sudah berdoa. Berkahilah kami bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan. Nah, ini semua sebuah respon, reaksi dari Nabi Muhammad dan kepada umatnya pun memahaminya dengan baik untuk membesarkan kedatangan Ramadan itu. Karena memang Ramadan itu besar. Tentu yang perlu kita bekali menjelang bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah. Karena Rasulullah SAW dibekali oleh Allah dengan Alkitab wal Hikmah. Kitab wal Hikmah. Dan Imam Syafi'i memaknai kitab itu ya Al-Quran, Al-Hikmah itu adalah sunnah Rasul. Hikmah adalah sunnah Rasul. Data-data sunnah itu dari mana kita dapat? Dari hadis Rasulullah SAW. Nah, hal-hal yang perlu kita ulang-ulangi terus kajian ini tentang Ramadan. Yang pertama tentu adalah bagaimana pra-Ramadan. Sebelum Ramadan, sikap umat Islam itu terhadap Ramadan. Buktinya apa? Rasul berdoa. Kemudian, yang menarik lagi adalah Rasulullah tidak menganjurkan berpuasa sunat setelah separuh Sya'ban menjelang Ramadan.
puasa sunnah dari setelah separuh Sya'ban ke akhir, Rasul tidak merekomendasikan. Kenapa? Supaya istimewalah Ramadan. Jadi, bahwa Rasulullah banyak puasa di bulan Rajab. Datanya juga ada bahwa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi Rasulullah juga separuh ke akhir Rasul tidak merekomendasikannya. Itu ulama bertanya-tanya, apa rahasia di balik Rasulullah tidak merekomendasikan banyak puasa? Karena ingin mentakzimkan Ramadan. Jadi dia nanti hadir sebagai bulan yang istimewa. Meskipun begitu, tidak dilarang bagi orang yang ingin mengqadha puasa tahun yang lalu, tetap tidak dilarang. Dan juga para ulama memberikan pelajaran juga terkait masalah itu. Tidak juga dilarang bagi orang yang sudah menjadi rutinitasnya puasa seperti Senin Kamis, juga dia tidak dilarang untuk puasa walaupun sudah masuk separuh terakhir Ramadan. Tetapi kalau ada orang misalnya sudah jelas ada begitu, tidak ada rekomendasi dari Rasul, malah dia mau puasa, dialah kena itu. Kenalah dia masalah. Udahlah. Kalau kamu menampilkan kesalehanmu, maunya kemarin-kemarin. Nah, ini data-data seperti itu dibicarakan oleh para ulama terkait masalah separuh terakhir bulan Sya'ban. Kemudian ada hal yang menarik juga terkait masalah kebiasaan kaum muslimin baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia terkait masalah menjelang Ramadan mereka ziarah kubur. Sebenarnya nggak ada masalah larangan kepada ziarah kuburnya, tetapi kalau seandainya ditelusuri apalah maksud kaum muslimin dulu melakukan itu, sebenarnya sama seperti membesarkan ibadah salat. Ibadah salat itu ada salah satu data Rasulullah selain pernah mengucapkan sawu sufufakum, luruskan barisan, ada juga kalimat sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seperti seakan-akan ini salat terakhir. Dalam hal salat ini, salatlah kalian seperti seakan-akan ini salat yang terakhir. Entah panjang umur kalian nanti, inilah salat terakhir. Bayangkanlah kalian habislah umur kalian nanti. Inilah salat kalian terakhir. Apa yang kalian lakukan pada saat salat itu? Pasti orang melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena dibayangkannya, matilah aku ini. Aku matilah. Mengambil semangat itu maka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu paling sering. Rasulullah bahkan sering melakukan ziarah kubur malam-malam, mengajak sahabatnya dan berjalan ke sana dan di sana mengucapkan salam dan Nabi bicara dan kalimat yang sering diucapkan Rasul adalah, ya kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian dan kami pun nanti akan menyusul seperti itu juga. Dan pernah juga Rasulullah SAW berjalan dari Mekah ke Uhud, dari Masjid Nabawi ke Uhud, berjalan berdua dengan sahabat. Dan di sana ada kuburan para syuhada. Dan ini Rasulullah SAW paling sering. Lebih khusus lagi menjelang akhir hayat Rasulullah. Menjelang akhir hayatnya sering sekali ziarah ke Baqi'. Nah, secara umum ziarah kubur itu dianjurkan. Secara umum, tidak memandang waktu, kapanpun siang atau malam, bulan apapun silahkan. Itu afdal ziarah kubur itu karena hikmahnya adalah mempelajari dan memperingatkan diri sendiri akan kematian. Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu adalah sebagai nasihat. Jadi kalau siapapun misalnya ada yang mau ziarah kubur, jangan lupa niatnya sunnah Rasul karena ziarah kuburnya. Jadi setiap amal itu kan dengan niat. Ada maksud kita melakukan sesuatu harus ada niatnya. Apa yang kita lakukan ini? Kalau mau pergi silahkan. Tapi niatkan sunnah Rasul karena Rasul biasa ziarah kubur. Enggak harus karena menjelang Ramadan. Enggak. Karena memang kesempatannya sekarang ya udah silahkan. Tapi karena memang motifnya harus karena itu tadi. Karena Rasulullah SAW dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan. Artinya dibuka oleh Rasul kesempatan itu. Silahkan, kapan saja. Oh sempatnya nanti di tengah Ramadan, silahkan. Tapi tidak ada ikatan hubungan perasaan kita karena ini menjelang Ramadan. Tapi apa hikmah di balik itu? Kalau seandainya dia berziarah kubur, maka berarti seperti
senada dengan kata-kata Rasul menjelang sholat tadi. Sallu sholatal muwaddi'. Lakukan sholat ini seperti sholat perpisahan. Maka kalau orang berziarah, ambillah hikmahnya, ambillah semangatnya. Ketika ziarah kubur, ambil pelajaran kematian. Maka masuk nanti Ramadan, bayangkan ini adalah Ramadan terakhirnya. Sama seperti seakan sholat, dia sholat terakhir. Apa hikmahnya? Kalau dia menjiwai bahwa ini Ramadan terakhirnya. Melawan rasa malas itu lebih ringan. Untuk merutinkan sholat qiyamul lail di masjid itu lebih ringan. Untuk menambah amalan-amalan sunnah itu lebih ringan. Karena selalu hadir di hatinya, aku nggak tahu entah masih panjang umurku setelah Ramadan itu. Itu kalau mengambil hikmah. Kemudian, salah satu ta'zimnya Ramadan. Ta'zimnya Ramadan. Hikmah di balik ta'zimnya Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ru'yatul hilal. Ini juga sunnah yang besar bagi Rasulullah SAW yang tidak dilakukan kepada bulan-bulan yang lain, kecuali terkait masalah Ramadan dan fitri. Jadi ketika Rasulullah SAW sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, mulailah saum karena melihat hilal dan berhentilah saum karena melihat hilal. Kata ru'yah di situ sepanjang sejarah kaum muslimin itu dimaknai ru'yah physically, bukan ru'yah pikiran. Jadi tidak pernah ada pakar hukum baik dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, apalagi mazhab Hambali, makna ru'yah di situ ru'yah physically. Sehingga Rasulullah sudah memberikan pedomannya. Kalau kalian tidak bisa melihat hilal di tanggal 29, maka sempurnakan sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi nggak ada yang gagal saum. Nggak ada, nggak jadi bulan puasa karena nggak terlihat, nggak ada. Adanya Sya'ban 30. Selesai. Maksudnya apa? Ditanya oleh para ulama, apalah hikmah di balik dikhususkannya Ramadan itu harus ru'yatul hilal. Kata para ulama menjawab, untuk menghadirkan keseriusan menghadapi Ramadan, membesarkan kedatangan Ramadan itu, karena memperlakukannya beda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi itulah jawaban para ulama, supaya diperlakukan dia beda. Ramadan ini beda, kedatangannya ditungguin, ya, ditungguin, sehingga dengan cara ru'yah itu tadi. Karena memang posisi bulan itu supaya bisa terlihat pada saat tenggelam bola matahari sudah masuk ke ufuk, disitulah ditungguin terlihat atau tidak. Kalau terlihat, besok puasa. Kalau tidak, besok tidak puasa. Siapa yang melihat ini, yang dipegang keterangannya? Orang saksi adil, yang disebut dia bukan orang fasik. Maka nanti pada tanggal 1 April akan ditebarlah saksi-saksi dari Sabang sampai Merauke untuk menungguin hilal. Kalau ternyata kabut, semua wilayah kabut, meskipun, ini teorinya nih, meskipun sebenarnya dalam hitungan hisab posisi bulan lebih di atas 5 derajat misalnya. Ini teorinya nih, teori hukum. Seandainya pun hilal berada di atas 5 derajat, tapi tak terlihat, maka berlakulah hadis Rasul, sempurnakan Sya'ban 30. Kenapa begitu para ulama menyimpulkan? Karena dalam hukum fikih kita ini, teori hukum itu apa kata teks, bukan apa kata sains. Ini berbeda. Saya jelaskan ini supaya kita bedakan kapan berpadunya hukum syariat kita dengan sains. Dan kalau kita lihat, coba perhatikan. Saya bicara cerita najis aja. Najis dikatakan najis itu karena teks. Karena teks mengatakan itu najis. Bukan
karena sains. Kalau sains mungkin berkata begini, najis itu mungkin di situ ada kuman, ada bakteri, ada virus, maka kalau dihilangkan selesailah masalahnya. Tapi syariah nggak berkata begitu. Syariah berkata apa saja najis atas landasan hadis. Gitu. Kata hadis itu najis ya najis. Meskipun sains mengatakan itu tidak berbahaya. Situ tidak ada bakterinya. Ataupun ada bakterinya tidak membahayakan. Misal, apakah syariah berubah gara-gara penemuan sains? Sebenarnya tidak. Seperti misalnya di dalam tubuh kita. Wudu itu membersihkan karena tagihan teks. Karena syariat memintanya. Bukan karena masalah muka kita enggak bersih. Tangan kita enggak bersih. Seperti apabila kalian mau sholat, basuhlah muka, dua tangan, usap kepala, dan kaki kalian. Itu teks. Jadi kaum muslimin memahami hukum itu, apa kata teks? Kalau kata teks begitu ya udah lakukan. Tidak masalah karena mukamu kotor, lalu bersihkan. Enggak, kita baru mandi kok. Kita baru mandi. Pakai sabun yang super menghilangkan kuman 99% menurut iklannya, ya kan? Berminit-minit kita mandi, siram dengan air yang deras. Habis itu kita wudhu lagi. Kita melakukan wudhu itu bukan karena masalah ini muka masih kotor, bukan masalah tangan masih kotor, ada di situ noda, ada daging, enggak. Karena tagihan teks. Gitu kan. Tiba-tiba kalau logika kita berpikir, apa hubungannya buang gas dengan batal baru? Nggak akan ada hubungannya secara sains. Tapi ketika itu buang gas, ya kata teks bersuci lagi. Jadi bersuci di situ dalam syariat kita hukum, bukan sains. Nah, jadi kadang dalam agama kita ini banyak sekali. Kalau seandainya beragama itu murni akal, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya beragama itu murni akal, ini saya akan ditagih diusap itu telapak kaki sepatu, bukan atas sepatu. Pernah dengar hukum khuf kan? Khuf itu semacam alas kaki yang menutup sampai mata kaki. Itu kalau orang pada saat memakainya berwudu, dia pakai dalam perjalanan dan dia nggak buka-buka. Nanti pada saat dia wudu, boleh nggak dibukanya sarung kakinya itu, tinggal diusapnya bagian atasnya saja. Kata Ali bin Abi Thalib begini. Seandainya syariah itu murni akal, maka yang ditagih diusap itu pasti bagian, kan itu yang kotor ke lantai, itu yang keinjak. Tapi ternyata yang diusap bagian atas. Itulah syariah. Jadi syariah itu tidak harus misalnya begini. Haruskah saya mengetahui hikmah di balik amal supaya saya patuh melakukannya? Pertanyaan begitu. Kalau saya tidak dapat hikmah amal itu berarti tidak ada panggilan kepatuhan saya. Tidak begitu dalam bersyariat. Syariat itu adalah sami'na wa ta'na. Kata teks demikian lakukan. Makanya pada saat Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i memaknai menyentuh perempuan itu batal wudhu karena teks. Karena teksnya begitu. Nah ini juga dalam hal ru'yatul hilal itu sama. Ru'yatul hilal adalah salah satu hikmah yang mungkin saja masih dirahasiakan oleh Allah, tapi Rasulullah mengatakannya dengan narasi yang jelas dan ada kaidah hukum khususnya di dalam mazhab Syafi'i mengamalkan teks supaya boleh dialihkan dari makna harfiahnya. Ketika nggak bisa diamalkan makna harfiahnya, baru alihkan ke makna yang bukan harfiah. Jadi kalau selama masih bisa diamalkan makna harfiahnya, amalkan makna harfiahnya. Belum ada panggilan untuk pakar hukum untuk mengalihkan makna itu kepada makna majaz. Jadi kalau misalnya makna majaz itu seperti apa? Ya, makna yang bukan makna harfiah. Nah, kalau ada pendapat nanti misalnya mengatakan, kan bisa kita melihat bulan itu dengan teknologi, dengan hisab, dengan menghitung. Karena perputaran, karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, bahwa Allah menggerakkan alam raya ini di garis edarnya sangat presisi untuk ibrah,
untuk pelajaran, untuk dipikirkan untuk manusia ini. Dengan data itu kan berarti kan kita bisa memprediksi, bukan memprediksi, menghitung dengan presisi bahwa posisi bulan sekian. Nah, itu berarti dia memaknai melihat itu majaz. Ya, ditinggalkannya makna harfiahnya, dia melompat ke makna majaz. Berarti menurut saya melihat di sini adalah majaz. Kalau begitu dia harus ditagih dalil. Apa alasan Anda untuk meninggalkan makna harfiahnya? Itu teori hukum tuh begitu, sering. Maka meskipun nanti akan ada, kita nggak tahu. Karena BMKG merilis posisi bulan nanti adalah di atas sedikit, nggak nyampe 3 derajat di seluruh wilayah Indonesia. Menurut MUI, setahu saya MUI menyodorkan metode penengah antara ru'yah dengan wujudul hilal. Menurut MUI mengatakan 2/2 derajat itu dimungkinkan paling minimal untuk melihat hilal. Jadi untuk kita juga nggak tahu nanti ini apakah berbeda atau tidak. Cuma paling tidak kita paham aja mengapa berbeda. Ini karena pertama organisasi Ormas Muhammadiyah mengambil metode wujudul hilal. Apa yang dimaksud wujudul hilal? Jadi wujudul hilal itu kalau seandainya ini matahari tenggelam, gitu, posisi bulan sudah berada di atas ufuk, meskipun tak terlihat. Itu teori wujudul hilal. Permasalahannya adalah orang di Timur Tengah, di Libya, di Mesir, mereka juga menggunakan hisab. Mereka juga tahu, bukan mereka nggak bisa menghitung. Mereka juga hisab. Cuma standar masuk Ramadannya tidak mereka bikin wujudul hilal. Bahkan mereka bikin tinggi. Posisi hilal harus di atas 5 derajat. Di atas 5 derajat, walaupun tak ru'yah, putuskan. Masuk Ramadan. Dengan hisab. Jadi yang membedakan itu bukan masalah teknologinya. Tapi yang membedakan adalah standar mengukur masuk atau tidaknya. Bulan itu bisa diperkirakan dengan ilmu pengetahuan posisinya karena kuasa Allah menggerakkan alam raya ini dengan presisi. Jadi standar hitungannya. Di Mesir mengangkat seandainya pun tidak ru'yah, nggak pun ada ditebar orang di berbagai wilayah, tapi secara hisab dihitung posisi hilal setelah tenggelam matahari berada 5 derajat di atas ufuk, putuskan Ramadan besok. Nah, permasalahannya yang berbeda di Indonesia bukan itu. Karena Ormas Muhammadiyah mengatakan wujudul hilal, bukan masalah berapa derajat. Seandainya mungkin berbarengan pun wujudul hilal. MUI memberi penengah. Bagaimana supaya nggak begitu diusulkannya kita bikin imkanur ru'yah. Imkanur itu possibility. Dimungkinkan hilal terlihat pada saat tenggelam matahari itu dengan ketinggian 2 derajat. Itulah negosiasinya. Nggak berhasil juga. Maka kita tunggu aja nanti. Meskipun itu terjadi, silahkan memilih. Kalau menurut pendapat mayoritas, ikuti teori ru'yah. Mayoritasnya bukan mayoritas di Indonesia, mayoritas mazhab. Mayoritas mazhab berpegang kepada teori ru'yah. Itu dari aspek masalah pra-Ramadannya. Kemudian ada sunnah Rasul lagi yang juga jangan diabaikan. Meskipun ini menjadi sudah kebiasaan kita. Yaitu apa? Hakikat sahur. Karena Rasulullah SAW bahwa di dalam sahur itu barokah. Maka tidak menjunjung sunnah. Apabila ada orang berpikir begini, aku pengen lama istirahat. Aku makan aja sekarang. Biar aku nanti pas azan subuh baru aku bangun. Ya, kalau hanya sekedar bicara sah nggak puasanya, ya sah puasanya. Tapi dia nggak dapat kebesaran sunnah Rasul itu. Karena Rasulullah banyak data terkait masalah lisan dan perbuatan Rasulullah. Rasulullah membesarkan sahur itu. Bahkan Rasul mengatakan yang membedakan puasa kita dengan non-muslim adalah sahur. Orang Kristen itu ada puasanya.
Saya pernah ketemu orang Kristen, puasanya mereka itu dari malam sampai tengah hari. Dan itu pun bukan membatalkan, yang membatalkannya hanya makan besar. Kalau cemilan nggak apa-apa. Minum air putih nggak apa-apa. Tapi kalau minum kopi nggak. Gitu. Dan saya nggak tahu, saya telusuri dalam Israiliyat pun nggak nemu data itu. Israiliyat itu kan data bagaimana orang Yahudi dulu berpuasa atau orang Kristen berpuasa. Nggak nemu saya. Jangan-jangan itu modifikasi pemuka agamanya. Itu. Dan Rasulullah mengatakan yang membedakan kita adalah sahur. Jadi sahur itu beda karena kebanyakan orang nggak sholat malam. Jadi kalau untuk bangun di situ pasti berat. Tapi ingat, bagi kita pengikut Nabi Muhammad, ini sunnah Rasul. Kita mencintai Rasul lewat meniru sunnahnya. Itu. Jadi siapapun yang berpikir tadi membiasakan diri aku nggak ikut sahur, aku bisa kok nanti kuatnya. Masalah sahur itu bukan masalah kuat atau tidak kuat puasa. Nggak selalu ke situ hikmahnya. Tapi karena sunnah Rasul. Yang membedakannya adalah puasa kita dengan yang lain, ya sahur kata Rasul. Dan Rasulullah dengan para sahabatnya dalam riwayat hadis Zaid bin Sabit ditanya, berapa lama jarak kalian setelah sahur ke sholat subuh? Kata Zaid bin Sabit, sekira membaca 50 ayat. Kalau saya baca surah Yasin dengan versi kilat, itu 5 menit. Kalau saya simak tilawah Sudais, saya simak Abdul Basit. Abdul Basit itu tilawahnya yang enak lah. Itu 15 menit, 50 ayat itu. Yang aku ambil itu surat Al-Baqarah 1 sampai 50, 15 menit. Aku ambil As-Sudais, aku hitung 9 menit. Agak pertengahan Imam Sudais, 10 menit. Inilah dasar mengapa imsak itu ditarik 10 menit dari salat subuh. Karena hadis itu tadi, ala qadri khamsin ayat, sekira 50 ayat. Nah, itulah amalan Rasul. Zaman Rasul nggak ada jam, nggak ada alarm. Jadi begitulah mereka mengukurnya. Supaya apa? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Gini, puasa kita itu mulai akhirnya itu bukan mulainya dihitung sahur, akhirnya dihitung berbuka. Bukan itu. Saum kita ini startnya dari garis waktu ke garis waktu. Bukan kegiatan kita. Saya ulangi. Saum kita ini dihitung ibadahnya sejak garis start sampai garis finish. Itu waktu. Yaitu sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jadi disitulah dihitung saum itu. Bukan kita startnya dari setelah sahurnya, bukan. Tapi dari waktu. Oleh karena kesulitan kita menentukan pada detik keberapa fajar itu tiba. Kita nggak pernah menyaksikan itu. Oleh karena itu para ulama memberi keringanan untuk niat saum boleh harus di malamnya. Karena nggak mungkin. Normalnya kalau niat sholat itu pada saat takbiratul ihram, Allah, disitulah niat itu jadi. Pada saat start awal amal, disitulah niat itu. Semua ibadah begitu. Wudhu juga begitu. Pada saat basuhan pertamanya yang wajib, disitulah niatnya wudhu itu, jatuh niatnya. Sholat sunat begitu. Tayamum juga. Yang tidak bisa dilakukan adalah saum. Kenapa? Karena pada saat detik keberapa fajar itu kita nggak bisa menunggunya. Jadi nggak bisa menyertakan niat pada saat di garis start itu. Oleh karena itu, ba'dal maghrib silahkan niat. Itulah rukunnya. Itu rukun. Harus diniatkan. Tinggal pertanyaan, bolehkah saya niatkan borongan Ustaz? Ketika nanti diumumkan oleh Ruya besok, sudah boleh Pak. Borongan saya malam ini sebulan. Menurut mazhab Maliki boleh. Menurut mazhab Syafi'i boleh dengan makruh. Artinya tidak direkomendasikan. Afdolnya menurut mazhab Syafi'i setiap malam berniat aja. Itu. Tabiyyitun niat. Tabiyyitun niat itu artinya di malam hari hadirkan niat.
untuk melakukan saum besok hari. Nah, itulah hakikatnya. Kenapa niat saum itu beda dengan niat ibadah yang lain. Jadi saum kita itu dihitung dari garis start waktu hingga garis finishnya waktu. Bukan dari sahur sampai berbuka. Nah, oleh karena itu, setelah masuk tenggelam matahari begini, seperti tadi maghrib itu, tenggelam matahari gitu, di garis ufuk, selesailah puasa. Walaupun azannya telat. Walaupun azannya telat, saum sudah dinyatakan selesai. Jadi selesainya puasa itu bukan karena minum atau makan kurmanya, tapi karena waktunya sudah. Makanya nggak ada artinya orang melambat-lambatkan makan. Apalagi dipikirnya biar nambah poin. Nggak ada. Amal sudah selesai pada saat tenggelam matahari. Oleh karena itu benar sunnah Rasul segerakan. Segerakan karena sudah finish. Garis finish sudah. Ini ibarat orang berlari. Garis sudah finish. Masih berlari saja. Nggak dihitung lagi kan. Anda dihitung hanya sampai garis finish. Walaupun Anda terus lari lagi, nggak ada poin yang ditambah lagi. Jadi segeralah. Maka kalau nanti ada perdebatan, baca doa puasa itu sebelum makan atau setelah makan. Nggak ada hubungannya lagi udah. Puasa sudah selesai. Puasa sudah selesai. Mau sebelum mencicipi kurma atau sesudah mencicipi kurma. Nggak ada masalah. Nah, ini masalah sunnah Rasul dalam hal sahur. Jadi sahur itu beda. Janganlah biasakan lagi pikiran-pikiran kalau ada masih yang membiasakan itu. Aku habis sholat tarawih aku langsung makan. Lalu tiba-tiba subuhnya lagi dia bangun. Jadi hilang sunnah yang besar itu. Kejarlah sunnah. Apa sih hikmah mengejar sunnah ini? Gini. Kita mengikuti sunnah ini sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi itu juga penting ya. Jadi kalau kita melakukan itu, harus ada hadir di hati kita. Ini karena Nabi lakukan. Aku mencintai Rasul. Aku contoh. Apapun yang dilakukan, aku contoh. Ini ruhiyahnya. Hikmahnya apa? Kita kalau menjelang meninggal dunia, kalau menjelang dunia, akhir wafat kita, mana tahu lah kita dalam keadaan sadar gitu kan, masih berpikir kita tentang masalah apa yang akan kita jalani setelah mati. Satu-satunya yang menenteramkan batin itu adalah bukan karena kita mengenang banyaknya sholat, bukan karena kita mengenang banyaknya sedekah, bukan karena kita mengenang berkali-kali umroh, bukan karena kita mengenang banyaknya orang yang kita bantu. Enggak. Yang menenteramkan apa? Karena di setiap amal itu bisa saja kita malu. Sholat kita bisa ada cacatnya. Puasa kita bisa ada cacatnya. Karena waktu Ramadan pun kita masih memang memanjakan hawa nafsu kita. Dalam sedekah kita mungkin saja masih ada cacatnya. Dalam kebaikan-kebaikan kita berteman, mungkin saja masih ada cacat. Tapi ada satu hal yang mungkin saja akan menenteramkan hati kita pada saat menjelang ajal kita dicabut, yaitu pada saat kita berpikir, saya ini umat Nabi Muhammad. Karena itu nggak bisa kita bilang cacatnya di mana. Karena kita nggak ada pilihan lain. Satu-satu saya umat Nabi Muhammad. Saya nggak mau bergabung dengan grup yang lain. Saya hanya ingin bergabung dengan grup Nabi Muhammad. Masalah sholat pun mungkin saja ada cacatnya. Nggak mungkin kita banggakan. Ingat hadis Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah kapan hari kiamat itu? Rasulullah, emang bekal kau apa? Malu sahabat itu, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan sholat yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang banyak. Cuma ada satu harapanku ya Rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat Rasul bertanya, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Inilah semangat menghidupkan sunnah Rasul. Karena mencintai Rasul. Itulah yang menyelamatkan kita. Bukan soal kita malu dengan sholat kita pasti. Kita malu dengan puasa kita. Kita malu dengan sedekah kita. Cacatnya ada di mana-mana. Kalau diungkap oleh Allah nanti harapan kita bercabang-cabang gitu. Malu kita. Maka satunya harapan kita yaitu ya Rasul, ya Allah, aku ini pengikut Nabi Muhammad. Nanti aku bergabung dengan semua pengikut Nabi Muhammad. Enggak takut kita menghadapi mati.
Tapi kan paling tidak harapan ini kita buktikan sedari awal. Ada hal-hal sunnah Rasul itu kita bekerja keras, berjuang kita untuk mengikuti. Inilah sunnah Rasul. Dan banyak sunnah. Khususnya di bulan Ramadan saya tidak membahas semua. Cuma bagian ini adalah supaya jangan dianggap sepele masalah sahur ini tadi. Kemudian apa lagi? Az-zakah. Zakah ini amal. Amal maliyah, tapi juga ada hubungannya dengan ruhiyah. Puasa juga amal badaniyah, tapi ada juga hubungannya dengan ruhiyah. Kalau puasa, ya menekan syahwat. Karena dalam puasa itu kata ulama, menekan syahwat itu karena salah satu pusat syahwat itu perut. Jadi orang yang ingin melemahkan syahwatnya, tekan perutnya dengan tidak memanjakannya dengan makanan dan minuman. Dan sesuai dengan hadis Rasul mengatakan tentang orang yang menikah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah punya kemampuan menafkahi silakan menikah. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak ada duit, belum ada pekerjaan yang bisa membelanjai dia, maka fa'alaihi bisyam. Dia puasa saja. Fa innahu lahu wijah. Ditafsirkan oleh apa hikmah puasa bagi orang yang nggak bisa nikah nih? Karena syahwat itu ditekan dengan hasrat perut. Ditambah lagi data keterangan ulama mengatakan syaitan itu mengalir di dalam diri manusia mengikuti alur darah, selang-selang darahnya. Maka sempitkan ruangnya dengan cara puas. Artinya syahwatnya ditekan. Oleh karena itu saum. Kalau zakahnya syahwah apa? Syahwah maliyah, kepemilikan harta. Maka ada satu hal yang lengah menurut saya di tengah kaum muslimin ini. Nisab itu selalu diukur dengan ukuran emas. Padahal nisab itu ada ukurannya. Zakat mal itu ukurannya dua. Ada dengan standar emas, ada dengan standar perak. Perak itu dirham. Yang dipopulerkan selalu emasnya, 85 gram. Padahal Rasulullah ada hadis dalam setiap 200 dirham keluarkan zakatnya 2,5%. Berarti kalau dihitung sekarang dirham dengan harga perak sekarang, dirham setara 200 gram, 200 dirham setara 200 dirham itu setara dengan rupiah 12 juta lebih. Kalau kita genapkan ke atas jadi 13 juta. Artinya barang siapa yang punya harta segitu sebenarnya sudah kena tagihan nisabnya dengan hitungan perak. Kenapa saya hubungkan dengan perak? Karena rupiah kita ini uang perak. Makanya kalau kita dulu berapa? Seperak, 2 perak. Indonesia kita begitu. Karena uang itu uang perak, bukan uang emas. Ditambah lagi kata rupiah itu bahasa Sanskerta artinya perak. Rupiah artinya perak. Jadi ya jangan nunggu sampai banyak, sampai setara 5 supaya berzakat. Berzakatlah walaupun, karena apa? Dinar dan dirham di masa Rasul itu bukan uang besar, uang kecil dalam konteks. Nggak ada di masa Rasul ukuran yang standar berapa dirham untuk 1 dinar. Nggak ada. Nggak ada di zaman itu. Jadi tagihan zakat itu ya kalau kamu punya dinar, sekian dinar kena zakat. Kalau kamu punya dirham, sekian dirham kena zakat. Jadi bukan berarti nanti dirham itu semacam uang kecil bagi dinar. Itu dua uang yang berbeda. Namanya 1 dinar itu emas, yang 1 perak. Maka bagi yang bergaji, berarti kalau yang bergaji di atas 13 juta per bulan, seharusnya udah bayar zakat aja di tiap bulan. Aman dia. Cuma 2,5%. Itu tagihan wajib. Yang diminta tagihan yang lebih besar itu di bulan Ramadan ya tagihan sunatnya, sedekahnya, memberi makan orang, memberi buka puasa. Nah, ini insya Allah masjid kita mengadakan itu. Nah, ramaikanlah sumbangan itu ke masjid ini supaya disalurkan. Tercapai maksudnya. Saya berniat mengeluarkan uang ini untuk memberi makan orang. Tercapai niatnya, tercapai sunnahnya. Walaupun dia nggak ikut menyiapkan makanannya, orang yang menyiapkannya, tapi ada duit yang disetorkannya. Dapat dia, niatkan. Jangan lupa setiap beramal niat. Setiap beramal niat. Niat itu gimana mewujudkan? Ada harapan. Itu loh. Jadi supaya terasa itu ada harapan. Contoh sederhana saja ya. Berzikir
tasbih 33, tahmid 33, takbir gitu. Niatnya kalau sekedar berzikir, oh aku berzikir sudah. Tapi ada lagi harapannya. Harapannya apa? Karena dalam hadis itu diceritakan zikir 33 ini setara pahalanya dengan orang yang bersedekah. Kan hadisnya ceritanya gini, ada orang miskin curhat ke Nabi, ya Rasulullah, kami sayang sekali lah karena kami orang miskin nggak bisa bersedekah. Padahal orang-orang kaya itu karena duit mereka, mereka bisa melakukan amal yang kami tidak bisa lakukan. Kata, mau nggak kalian untuk setara dengan mereka? Ya, gimana caranya? Lakukan tasbih 33 kali 30. Bagi kita yang sudah nemu hadis itu, sudah dengar di pengajian, itulah gunanya ilmu itu tadi. Bekerja lagi. Oh iya, aku sempatkanlah tasbih 30. Berharaplah di hatinya janji Rasul. Karena Rasul nggak bohong. Nabi tidak PHP. Nah, janji Nabi itu benar. Lalu harapan itu datang di hati. Saya lakukan ini karena mengharap aku nanti di akhirat wujud amalku ini ada di dalam timbangan. Itulah harapan. Itulah yang menyertai niat setiap amal kita. Setiap amal. Makanya penting ngaji itu di situ. Karena dengan ngaji itu kan kita mendengar kata Allah, firman Allah, kata Rasulullah, masuk di hati itu yang disebut sakinah itu. Jadi yang memberikan ketentraman itu memang apabila dibacakan kepadanya kalamullah dan dibacakan kepadanya sabda Rasulullah. Maksud itu. Kalau dikatakan Aristoteles berkata, nggak ada ketenangan di hati. Tapi kalau Rasulullah bersabda, itu ciri kita orang beriman. Jadi karena Rasul menginformasikan ada harapan, disitulah niat itu bekerja sama dengan harapan. Sama dengan puasa kita setiap hari nanti. Karena hadis Rasulullah mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Jangan lupa dua kata itu. Imanan wahtisaban. Bukan hanya sekedar kita puasa tanpa ada harapan. Kita harus ada harapan karena Rasulullah memberitakannya. Man shama ramadhana imanan wahtisaban. Karena dasar yakin dia dan ada hisabnya. Ihtisaban itu dari kata hisab. Berharap dia ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Dan itu disertakan. Bukan karena masa, disuruh, lakukan saja. Bukan gitu. Ada harapan. Karena Rasulullah memberitakannya. Imanan wahtisab. Itu saumnya. Satu hadis lagi, narasinya bedanya cuma satu kata. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qama Ramadan berarti ba'da maghrib sampai fajar. Diisinya dengan tidak banyak tidur. Qama itu artinya bangun. Bangunnya artinya untuk melakukan ibadah. Terutama salat. Itulah tarawih itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus disertai harapan. Inilah ciri orang yang beriman. Ada harapan kita setelah mati. Ada yang kita harapkan nanti. Di dalam timbangan itu wujudnya ada. Ketika kita diadili oleh Allah di meja pengadilan. Terdakwa kita nanti. Ada sesuatu yang diharap. Iman. Dan ingat, apa yang membedakan iman dengan ilmu pengetahuan? Beda. Kalau ilmu pengetahuan itu, ya besar kemungkinan iya. Tapi iman itu, iya. Nggak ada besar kemungkinan. Iman itu harus mengatakan, iya. Benar begitu. Tidak ada keraguan pada. Inilah janji Rasulullah SAW buat kita orang. Jadi jangan lupa tadi di setiap amal itu jangan lupa niat. Ada harapan. Di balik niat itu ada harapan. Harapan kepada Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apakah semua dosa itu diampuni? Ulama berkomentar terkait masalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni segala dosanya yang telah lalu. Tapi ada hadis yang mengatakan begini. Ayatul munafiki salah. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzab, wa iza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tambahan riwayat wa in shalla wa sam wa qala ana muslim. Artinya begini. Tanda munafik itu ada 3. Apabila bicara dusta, apabila berjanji sengaja enggak menepati, apabila dititipkan sesuatu tidak amanah. Walaupun dia sholat, ataupun dia berpuasa, atau dia mengatakan, aku ini muslim. Berarti, ini dosa-dosa besar. Tidak bisa dihapus dengan puasa.
Oleh karena itu, satu-satunya solusi untuk menghapuskan dosa besar hanya dua. Satu, taubat an-nasuh. Dua, jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu bisa menghapuskan dosa besar walaupun dia nggak taubat. Karena jelas dia jihad fisabilillah. Tapi itu kan nggak ada peluangnya kalau nggak ada panggilan imam. Ini. Jadi siapapun yang berdosa besar, taubat. Puasa, tagihan. Kemudian sunnah Rasulullah yang terakhir adalah yang akan saya bahas di sini, ada masih banyak yang tidak akan saya bahas, yaitu al-asrul awakhir. Data hadis Rasulullah SAW cukup jelas. Data umumnya, karena ajwadu ma Rasulullah fi yaum Ramadan, bahwa yang Rasulullah itu di bulan Ramadan itu paling dermawan, paling baik, ekstra dibanding yang lain. Gitu. Itu di bulan Ramadan. Ditambah juga dengan ibadah salatnya, sedekahnya, itu di bulan Ramadan. Maka siapa yang membiasakan menghitung akhir tahun zakatnya tepat di bulan Ramadan, maka afdal. Atau barang siapa yang belum sampai nisabnya tapi dikeluarkannya di bulan Ramadan, afdal. Nggak harus sampai haulnya, belum tiba titik haulnya, tapi Ramadan sekarang, keluarkan sekarang, afdal. Itulah untuk zakat. Dan zakat itu sudah saya katakan tadi, ada zakat mal, ada zakat fitri, dan zakat fitri itu pasti nanti akan dibahas lagi dalam pengajian-pengajian tengah bulan Ramadan. Intinya zakat itu zakat diri. Zakat diri, setiap diri selama dia hidup, walaupun dia pokoknya hidup aja, bayi sampai lansia itu tarifnya sama. Afdolnya berupa makanan pokok. Khilaf ulama jika dipakai duit, khilaf. Maka ada arahan untuk menghindari khilaf, ya udah pakai makanan pokok. Itu teori-teori dalam hal menghadapi khilaf. Baik, jamaah sekalian. Itu aja materi yang ingin saya sampaikan. Sudah suruh dan kita tadi ada sayembara. Itu jangan dikecewakan harapan jamaah ini. Ya. Tuh. Waalaikumsalam. Ustaz, cara tahu yang ada bagian ini cukup latihan. Ini cuma begini, kita memang sudah tahu kalau iman itu kan ada naik ada turun. Sedangkan pertama-tama ini setiap Ramadan kita kan mengulang-ulang, dan itu bagus. Tapi saya ingin bertanya, apakah ada sebuah yang ini apa supaya selama yang prinsip yang dasar itu tetap tertanam di hati, dan itu mengurangi ini apa naik turun iman itu tidak terlalu berkuatik gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti ini pasti lupa, nanti baru kan Ramadan baru lagi kan masih 1 tahun. Jadi bagaimana substansi seperti ini supaya malah gitu dan metode tiap hari yang bisa dilakukan supaya kita memperkecil situasi naiknya iman, dan itu bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpul dulu atau satu lagi, 2 lagi ya? Ya. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menanyakan mengenai posisi mazhab. Posisi mazhab. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan kepada umatnya ada 2, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang umat Islam
biasanya bertengkar hanya karena persoalan belakang. Ada yang SPI, ada yang Maliki, ada yang Ahmad. Sekarang pertanyaan saya, di mana posisi mereka? Karena biasanya orang lebih mengutamakan ini pada Al-Quran dan hadis, kan? Tapi hanya meninggalkan dua persoalan, yakni Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita sekarang ini menyambut Quran. Puasa pada hakikatnya adalah memuji sabar dengan jalan menekan hawa nafsu. Yang jadi persoalan di masyarakat dari awal puasa sampai nanti menjadi puasa, ada satu kondisi yang kelihatannya tidak bisa diketahui, yakni apa? Mempersiapkan nafsu konsumtif. Seharusnya puasa bisa mengurangi konsumtif masyarakat, tetapi data sebelum pandemi itu setiap Ramadan terakhir itu ada 24 triliun yang dibelanjakan oleh masyarakat tersebut hanya karena untuk memenuhi nafsu. Nah sekarang bagaimana posisi sedemikian, apa yang harus kita lakukan menjelang Ramadan? Insya Allah 2 hari lagi supermarket itu penuh. Yang tadinya kebutuhan minyak gorengnya kita hanya 4 liter per bulan, itu meningkat jadi 8 liter per bulan. Yang tidak pernah minum sirup sebelum Ramadan, orang sirup. Apalagi kalau menjelang mudik, ya kan, semua penuh. Ya, yang diramaikan, yang dimakmurkan itu pasar-pasar, bukan masjid yang dimakmurkan. Sehingga kebiasaan ini dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha dalam tanda kutip muslim untuk mendapatkan keuntungan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ada lagi? Baik. 2 tapi isinya 3 Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi ya Pak, yang Bapak curhatkan itu, pernah sahabat Rasul bersuara ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami pada saat bersama engkau mendengarkan tausiahmu itu rasanya surga itu dekat gitu. Takutnya ke neraka itu dahsyat sekali. Tapi setelah kami pulang ke rumah, bergabung dengan istri kami, mendengar kata-kata kami, jadi goblok mendadak. Jadi Rasulullah bilang biasa aja katanya. Manusia memang begitu, tapi teruslah. Ini tadi kejar saja sakinah. Makanya memang thalabul ilmi itu harus bersama majelis ilmu itu melunakkan hati. Itu yang mungkin Bapak ya memang begitu adanya kata. Makanya berkumpul itu baik nggak dalam umat Islam itu paling banyak acara berkumpul. Karena banyak hikmah. Sholat jamaah kita lah punya umat Islam, ya kan? Jadi berkumpul itu berzikir, berbaca Quran, ya tadarus sunnah itu kan semua berkumpul. Itu tadi melunakkan hati memang. Jadi apa tipsnya? Ya udah ngaji itulah. Saya mengambil hikmah dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika seorang perempuan datang curhat ke dia. Apa aku nih ada ketidaknya enggak tenang di hatiku, enggak bahagia, dia merasa enggak bahagia. Aisyah berkata, bacalah Quran dan ingat mati. Ingat mati. Itu. Nah, mungkin cara ingat matinya macam-macam kan? Salah satunya mungkin ziarah kubur. Tapi kalau enggak ziarah kubur gimana? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu melunakkan
Karena kita orang menderita. Itu. Jadi insya Allah kita minta kepada Allah petunjuk. Kita minta kepada Allah kelembutan hati. Itu hak kita. Lanjutkan. Insya Allah Allah beri anugerah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentang masalah apa posisi mazhab, padahal yang diwariskan Nabi Muhammad SAW hanya Al-Quran dan Sunnah. Di mana posisi mazhab di hadapan Al-Quran dan Sunnah? Jadi mazhab itu posisinya seperti guru menjelaskan dua teks itu. Jadi dua teks itu diwariskan oleh Rasul. Duanya kalimat. Al-Quran itu kalimat. Hadis itu kalimat. Al-Quran itu pesan Allah, hadis itu pesan Rasulullah. Masalahnya, tidak semua orang mudah paham dua teks itu. Itulah masalahnya. Tidak semua orang punya keahlian untuk menyimpulkan hukum wajib atau sunat atau enggak semua orang. Karena enggak semua orang memiliki keahlian untuk menyimpulkan maksud Tuhan dari ayat. Tak semua orang bisa menyimpulkan maksud Nabi dari hadis itu. Maka orang-orang yang tak mampu ini menumpang pendapat. Jadi mazhab itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu banyak sekali. Ada mazhab Aisyah, mazhab Umar bin Khattab, mazhab Ali bin Abi Thalib, mazhab Jabir, sahabat-sahabat yang kategori ulama pasti imam mazhab. Ya kan? Apakah 30.000 sahabat itu semua satu level ilmunya? Tidak. Tidak. Nah, ulama sahabat-sahabat yang menjadi guru inilah yang dirujuk pendapatnya. Berarti mazhab dia. Mazhab. Tabi'in nanti begitu juga. Murid-murid sahabat ini pun menjadi guru juga di masyarakat. Masyarakat mayoritas hidupnya dikhususkan untuk cari duit. Bertahan hidup. Untuk memahami pesan Tuhan, pesan hadis nggak banyak. Sementara mereka walaupun kerjanya hari-hari cari duit, mereka perlu selamat juga. Mereka juga ada perhatian kami, aku pengen selamat, aku pengen ngerti apa maksud Tuhan dari ayat ini, aku pengen ngerti apa maksud Tuhan, maksud Nabi dari hadis ini. Kemana dia bertanya? Ke gurunya. Gurunya itu ada keahlian untuk memahami dua teks itu. Ternyata guru ini banyak guru nih, puluhan guru nih. Udah, masing-masing guru itu menfatwakan pendapat. Antar guru berbeda. Antara Abdullah bin Abbas berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud. Antara Aisyah berbeda dengan Umar bin Khattab. Biasa. Kaum muslimin zaman itu tidak menganggap itu perpecahan. Enggak, itu pilihan. Nah, setelah era sahabat selesai, banyak mazhab. Era tabi'in, banyak lagi. Berarti imam mazhabnya siapa? Ulama-ulama di kalangan tabi'in. Apakah semua tabi'in ulama? Enggak. 30.000 sahabatnya 30.000. 30.000 itu dari mana datang angkanya Ustaz? Dari pasukan yang berangkat ke Tabuk. 30.000. Semua mereka dinyatakan sahabat. Tapi apakah mereka semua ulama? Tidak. Hanya ulama-ulamanya yang dijadikan rujukan pendapat. Berarti mazhab dia namanya. Mazhab Umar bin Khattab, mazhab Aisyah. Itu. Tabi'in juga begitu. Akhirnya semakin mengkerucut setelah era tabi'in, mulailah semakin masing-masing imam guru besar ini menciptakan sebuah metode menyimpulkan hukum dari ayat dan metode menyimpulkan hukum dari hadis. Dikompilasilah menjadi sebuah sebuah teori menyimpulkan. Karena apa? Karena dua data yang dititipkan Nabi itu teks yang harus dipahami. Inilah akhirnya Imam Abu Hanifah guru besar di masanya. Imam Malik itu guru besar di masanya. Tempat orang bertanya di kota Madinah itu dia. Jadi yang membuat mazhab itu Imam Malik bukan? Bukan. Terus siapa yang bikin mazhab itu? Secara alamiah murid-muridnya merujuk ke pendapat dia. Secara alamiah itu, bukan dibikin aktanya. Aku mendirikan sebuah mazhab namanya. Enggak itu. Itu alamiah saja. Nah, kenapa hilang mazhab yang lain? Karena jawaban-jawaban hukum itu mengkerucut kepada
teori-teori yang sudah dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, apakah 4 mazhab ini otomatis berbeda selalu dalam satu kasus? Tidak. Tidak. Bisa saja dalam satu kasus Syafi'i dan Hanafi sependapat, sementara Maliki dan Hambali berbeda. Bisa saja begitu. Jadi, apa itu mazhab? Di mana posisinya mazhab? Jawabannya tempat numpang pendapat. Karena kita bukan ahlinya. Apa dalilnya Ustaz? Ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi mazhab itu bukan yayasan, bukan badan hukum, bukan apa, tapi rumah pemahaman terkait hubungannya dengan Al-Quran hadis. Semua yang dibicarakan di mazhab itu adalah penjelasan dari 2 data itu, nggak ada yang lain. Ya, jadi supaya dipahami mazhab itu. Kedua, tentang masalah bagaimana relevansinya Ustaz, kenyataan kehidupan kaum muslimin di bulan Ramadan yang teorinya seharusnya menekan hawa nafsu, malah kenyataannya kegiatan ekonominya naik, konsumsinya naik. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Bulan Ramadan itu bulan barakah. Itu satu ya kan. Bahwa disitulah nanti orang bertingkat-tingkat. Biarlah. Tapi bulan Ramadan besar hikmahnya buat kaum muslimin. Enggak kita nafikan. Ramadan itu kata Allah barakah. Ternyata sisi barakah maliyahnya ada. Banyak barakah maliyahnya. Yang dapat barakah maliyahnya, maka bagi dia lah barakah maliyah. Tapi barang siapa ingin mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, kejarlah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau kenyataannya ternyata tabungan dia naik, rekening dia naik di bulan Ramadan, itulah barokah Ramadan karena jualan dia banyak, dia impor kurma mungkin ya, harga jual apalagi kurma sekarang naik harganya, ya. Barokah Ramadan. Biarlah itu anugerah Allah kepada kaum muslimin, hikmah percikan-percikan. Tapi semua sepakat benar bahwa puasa Ramadan adalah kesempatan untuk menaikkan derajat di sisi Allah dari aspek ruhiyah. Lalu berlomba-lomba. Ya. Yang penting para penceramah harus mengingatkan itu. Ya. Kejarlah derajat karena kaum muslimin itu di sisi Allah nanti derajat, banyak derajatnya. Nah, mau di nomor berapa, di level berapa, kejarlah. Ya. Oh ternyata dia lewat Ramadan kam min saimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Ada hadis Rasul kan, betapa banyak orang lewat Ramadan yang dapat dia cuma menahan haus dan lapar. Tapi kalau ditanya, lunas enggak tagihan Ramadannya? Lunas. Ada poin ketakwaan, ada poin kepatuhan enggak bagi dia? Patuh dia. Puasa dia, cuma pas menjelang Ramadan yang nggak pernah menunya selama ini, situ datang. Misalnya kan gitu. Seperti kata Bapak, itu kan menuruti hawa nafsu. Betul. Cuma tanya hati kecilnya, dia sedang patuh kepada Allah nggak untuk menjalani puasa itu? Masih ada kepatuhan di hatinya. Dia udah hargai. Untuk urusan level berikutnya, ya dia ngaji lagi nanti. Ya kan? Itu. Dia ngaji lagi. Paling tidak dia udah patuh tuh. Tagihan garis start sampai garis akhir udah ada kepatuhannya, udah dihargai oleh Allah nggak itu? Ada harganya itu. Tapi tentu ya setiap Ramadan itu pasti ada level-levelnya. Silahkan fastabiqul khairat. Itu dari saya. Masih satu lagi. Hadiahnya ada 3 ya? Hadiahnya ada 3 kayaknya. Hadiahnya tadi apa? Pewangi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjelang puasa, semua itu tergantung niat yang kita jadi besoknya misalnya puasa, itu saya ayo niat kita besok kita menjelang puasa. Saat itu
di sholat maghrib, habis sholat isya biasanya di musola kami itu Pak. Kita juga ustaznya juga bilang, ayo besok masuk bulan Ramadan, ayo kita lihat lagi. Terus yang ketiga, sebelum kita mau makan sahur, kita juga bilang, ayo sekarang ya besok puasa yang benar yang benar. Saya kira yang mana yang benar? Yang mana? Ya, saya ingat orang tua saya bilang, ya kok berkata-kata ya. Ini yang doanya katanya menjelang satu. Ini niatnya untuk puasa besok. Barangkali itu aja pesan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sekian opsi niat itu, habis maghrib kah, atau habis sholat tarawih kah, atau habis sahur kah, yang mana yang betul niat Ustaz, yang bagusnya yang mana? Ulama cuma memberikan satu pedoman saja. Tapi itu niat. Selama di waktu malam itu dihitung ba'dal maghrib hingga sebelum fajar. Selama di situ maka dihitung niat. Mana yang berlaku yang tiga itu? Ya salah satu pasti berlaku. Ya, itu sudah masuk kategori niat. Jadi enggak ada afdol atau tidak afdolnya. Masuk tagihannya. Ya, sudah lunas tagihan niatnya. Mau dilakukannya 3 kali tetap dihitung 1. Gitu kan? Cuma kalau misalnya orang tua kita mendasar, jangan lupa niat dulu, teman atau mengingatkan. Gitu ya. Jadi niat itu satu yang berlaku gitu. Ya, ruang waktunya panjang, ba'dal maghrib hingga sebelum subuh. Itu wajib, itu bukan afdol, itu wajib. Yang manapun berlaku insya Allah diterima secara niat, secara hukum. Sebelum kita tutup, kami minta untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bubar jamaah sekalian, sama-sama kita hadapkan kepada Allah niat ikhlas kita, tundukkan niat kita berharap kepada Allah dalam doa ini. Kita mulai dengan umur kita, minta kepada Allah kebesaran Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il a'mali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahdiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayatid dunya wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum sirra. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawajid dunya hiya qadita wa lana fiha salam illa qadayta wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahri wa barik lana fi wujudi Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan al-qadim ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Yassir sahil lana wa bima tarda. Sahil umurana wa amalana bima tarda ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dari saya juga saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampai lewatkan sesi yang pertama ketika sarapan pagi yang kami siapkan. Contoh kita bisa memperhatikan silaturahmi suara bisa bertemu, silakan untuk dinikmati.
hidangan sangat pagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahumma wa bihamdika, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah mengadakan foto bersama keluarga jemaah salam bersama Ustaz Hedi, tentu sebenarnya pertama waktu ada di sini untuk melakukan komunikasi kira-kira sekitar 3-5 menit. Ini ada dua sesi yang kita coba Bapak dan apabila nanti sesi Sebelum sarapan